Oh iya, tapi ada yang gereja Kristen tuh yang makan roti mau. Iya. Itu gimana penjelasannya makan roti? Ya, kalau saya melihatnya dari perspektif saya, ini hanya semacam dramatisasi, visualisasi atau ritual biasa. Yo, what's up ya, kembali lagi bersama OMK Surabaya. Salam Bumble dari Bumble Indonesia ya. Kembali lagi bersama kita di Jaim Jagongan Iman. Bukan jaga image, Tapi jaga iman dan jaga imun. Mantap. Ya, kembali lagi bersama kita, bersama rekan saya Yayan Utis. Dan teman saya Rudi Asbes. Kapanasen aku. Jual asbes sasetan. Hari ini endorse-nya masih sama ya. Dari yang Ya, minggu lalu. dari minggu Ini adalah Dari Mama Sen. Zen. Jadi Mama Zen ini menjual empek-empek, siomay. Siomay ayam, siomay udang, Betul. Ada manisan. manisan, kerupuk, kacang, cooking. Nah, Instagramnya Dapur Mama Sen. nah, dapur Mama Zen. SHEN. Nanti silakan SHEN. cari di kolom deskripsi. Nah, yang Mama Sen ini mendampingi anaknya yang berkebutuhan khusus ya, difabel. Ya, ya. Jadi ini kita dukung dengan membeli produk-produknya. IG-nya Dapur Mama Sen, SHEN ya. Mantap. Enak banget semua. Berita baiknya? Berita baiknya adalah Mama Sen. Mama Sen hadir dalam bentuk produk. Nah, sama saya jualan asbes itu. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang sama seperti minggu lalu. Ya, melanjutkan episode yang lalu. Betul, melanjutkan episode yang lalu. Karena hari ini kita akan membahas sedikit agak berat. Kita akan mencoba untuk membuatnya menjadi renyah. Nah, Renyah untuk dipikirkan ya. betul. Tentang Ekaristi. Tentang Ekaristi. Nah, langsung aja kita panggilkan Romo Bayu. Selamat datang lagi di OMK Surabaya, Romo. Ya, terima kasih sudah kembali lagi ke sini. Iya, mantap. Sudah seminggu tidak bertemu ya. Saya sangat rindu ini. Hati saya galau. Mantap. Iya, luar Nah, biasa, Romo, luar biasa, ya. kita kembali di Jaim. Seperti biasa, Jaim itu kan membahas tentang pertanyaan teman-teman yang galau tentang imannya. Yep. Nah, hari ini kita membahas pertanyaan ya, dari orang yang sama dari minggu lalu, Sama tapi dari minggu lalu. konteksnya berbeda. Ya, penekanannya berbeda. Jadi dia itu bertanya, saya tidak terlalu suka mengikuti misa karena sering mengantuk. Jika saya datang misa hanya waktu perayaan besar, apakah saya berdosa? Nah, mengantuknya karena seperti minggu lalu dia bilang bahwa tradisi di gereja Katolik itu bagi anak muda itu membosankan. Iya. Liturginya membosankan. Iya. Makanya sampai kita itu bawa kasur ke gereja. Kita. Gini, apa jawabannya pertanyaannya bukan soal dosa atau enggak, tapi kenapa sih kok kadang itu membosankan? Kamu bosan enggak kadang? Kadang saya saya Iya. bosan. Saya juga iya, saya mengakui kadang. Nah, Betul. mungkin Romo punya resep jitu. Untuk Apa yang harus kita lakukan gitu? Kenapa sering gitu ya? Iya. Merasa bosan dalam misa tentunya pengalaman banyak dari teman-teman ya. Ya, Waktu saya masih muda juga kadang-kadang saya merasa bosan. Benar. Apalagi Saya- tiap hari misa pagi gitu ya. Waktu di seminarium. Iya betul ya. Betul sekali. Kok tahu ya? Iya kan misa pagi. Pernah di seminari? Enggak. Oh, Teman-teman seminari itu cerita kalau misa pagi itu mereka punya akal untuk tidur selama misa. Jadi Waduh. macam-macam cara ngono. Hmm. Sing ngadeg itu. Iya. Pengalaman semua orang ya. Ada momen dimana kita merasa bosan. Tetapi kita kembali harus melihat dari apa sih kenapa kita ke gereja ya. Kenapa kita mau sembahyang? Kenapa kita mau mengikuti Ekaristi Kudus? Apakah kita ke sana mencari entertainment, mencari hiburan supaya tidak bosan?
dalam tanda petik kita mencari diri sendiri atau kita ke sana untuk menyembah Tuhan. Duh, ya ampun aku merinding. Apakah kita hanya mencari diri sendiri atau mencari Tuhan? Iya. Aku merasa ditampar. Iya. Kadang hanya ingin memuaskan keinginan kita gitu. Iya, kadang-kadang kita ke sana ikut ekaristi dengan mindset atau pemikiran yang sebenarnya keliru ya. Kita sana kan untuk menyembah Tuhan ya, untuk mendapatkan keselamatan kita. Tetapi kenapa fokusnya sekarang diri saya ya? Kok bosenin ya? Kok misalnya kering? Kok misalnya tidak menggebu-gebu? Kenapa tidak menyenangkan saya? Tidak gitu. menyenangkan saya ya. Nanti Selalu saya kembali ke kita ya, kembali ke saya, kembali ke egonya itu loh. Jadi itu pertama yang menurut saya sangat penting ya. Kalau kita punya mindset atau pemikiran yang benar, ke gereja kita memang kadang-kadang bosan, wajar, itu wajar, alamiah ya. Tapi kemudian kita tidak lantas meninggalkan gereja atau ekaristi hanya karena bosan. Justru kita mencari cara yang tepat sesuai dengan karakter kita untuk tetap ikut misa, memaknai lebih dalam. Jadi sekali lagi, kalau minggu lalu saya bilang proaktif ya. Pemuda-pemudi Surabaya Katolik harus proaktif. Jadi kalau merasa kurang dalam misa, merasa bosan, cari cara gimana supaya bisa mendalami lebih dalam. Supaya bosannya sedikit terobati ya. Dan ya, kita lihat ternyata ada banyak cara sebenarnya untuk tidak merasa bosan ya. Apa saja itu? Langsung ke situ? Iya, enggak apa-apa. Oke. Ya, pertama saya ingin lihat dari sisi Romo liturginya dulu ya. Setiap bagian dari liturgi ekaristi itu sangat dalam. Sangat dalam. Kalau kita mengenal makna setiap bagian dari ekaristi, kita akan mengetahui, wah, ini luar biasa ya. Bahasa Inggrisnya tuh mind blowing ya. Meledakkan pikiran. Meledakkan pikiran. Sebagai contoh ya, tanda salib, buat tanda salib. Ya. Buat tanda salib. Kalau kita buat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita berdoa di dalam Tuhan. Ya. Bukan Tuhan yang harus menyesuaikan dengan kita. Iya. Itu satu konteks kecil ya. Bagaimana saat kita buat tanda salib, kita diingatkan, oh, kita berdoa dalam Tuhan, bukan Tuhan yang harus menyesuaikan dengan kita. Ya, jadi ada banyak bagian dari misa yang sangat dalam, ya, sangat dalam. Kedua, persiapan penting. Ya, persiapan sangat penting. Ke gereja ya telat, terus pulang duluan. Teko pas wayahe bacaan. Itu kalau memang seperti itu udah kelihatan sejak awal nggak niat ke gereja ya, pasti merasa tidak membosankan. Pasti merasa tidak mendapatkan apa-apa. Iya. Tapi kalau kita sejak awal sudah siap ya, bahkan sudah membaca bacaannya, mencoba tenang, kemudian datang lebih awal ya. Apalagi kalau gereja besar kan parkir agak susah. Iya. Jadi datang lebih awal sehingga lebih tenang di gereja dan pelan-pelan meresapi ya. Pelan-pelan menikmati suasana. Dan ini membantu sekali daripada datang telat, keringetan ya. Terus bertengkar dengan OMK yang parkiran tukaran. Iya. Jadi gimana bisa menghayati kalau kita sendiri tidak siap ya. Kemudian setelah persiapan ya, setelah keluar misa, setelah ekaristi selesai, kita mau ngapain gitu ya, apakah ini hanya sekedar kewajiban ya, selesai hari Minggu ya. Iya. Terus mau ke mall, mau kemana ya, tapi atau kita melihat ekaristi sebagai sepanjang hari sebagai hidup ekaristi. Dalam dalam artian kita bawa buah ya, buah dari ekaristi kita coba hidupi. Contoh konkret ya, kita dengarkan khotbahnya Romo, terus ada satu poin yang menarik dari khotbahnya Romo. Nah, contohnya, jadilah berbuatlah baik kepada orang yang tidak dikenal, satu aja hari ini. Itu misalnya contohnya, dan setelah ekaristi kita coba dilakukan. Tadi yang berantem dengan tukang parkir ya, sekarang datang minta maaf, kasih plus ya, kasih ekstra gitu. Tambahan tips ya. Jadi sebenarnya ekaristi bisa menjadi sumber kekayaan kita kalau kita benar-benar mempersiapkannya ya, dan mengerti lebih dalam. Apalagi ini tradisi 2000 tahun. 2000 tahun. Dan terus sampai akhir zaman ya.
Nah, mungkin kalau teman-teman yang sering menjelajah dalam tanda petik, kadang-kadang ke gereja Katolik, kadang-kadang ke tetangga, ya pasti akan membandingkan. Iya, betul. Nah, dan kalau mindsetnya membandingkan dan apalagi yang dicari itu emosinya, ya pasti ke gereja Katolik melihat kering. Oh, itu ada istilahnya mau. Hanya mencari sensasi bukan esensi. Waduh, luar biasa. Enggak, Sensasinya sensasi apa? Sound system. Betul. Karena banyak yang tadi Romo bilang bahwa saya ke gereja Daud apa itu bener-bener hampir semua. Iya, rata-rata itu. Rata-rata pasti bertanya gitu. Kayak saya ke gereja dapat apa? Iya. Apakah gereja hanya sebagai rutinitas? Nah, itu kan kalau kita jawab gereja dapat apa ya? Jadi pola tiap orang kan beda-beda juga. Kita nggak bisa menjelaskan. Oh, kalau saya di gereja itu saya mendapatkan berkah. Nah, berkah kan dia juga belum tentu dapat. Nah, itu gimana mau? Ya, sekali lagi poinnya sama. Kita mau dapat apa ya? Kembali ke kita. Ini kita mau beribadah untuk menyembah Tuhan atau menyembah diri sendiri? Nah, itu lagi. Tapi saya percaya kita akan mendapatkan sesuatu. Itu pasti ya. Itu pasti kita mendapatkan berkat, mendapatkan rahmat, itu pasti. Tapi kadang-kadang kita tidak merasakan secara emosional. Iya. Kadang-kadang sebagai orang muda emosi duluan kan. Yang dicari emosi, yang rasa on fire yang betul. Yang panca indera kena semua. Kena gitu. Semua ya. Semakin besar wattnya, nah itu semakin berisik semakin oke. Padahal bisa rahmat itu masuk dalam hening, dalam hati gitu ya. Iya, rahmat yang sesungguhnya terjadi sebenarnya di luar ekaristi. Maksudnya kelanjutan dari ekaristi. Semakin kita pelan-pelan sabar dengan orang lain ya, makin menghormati orang tua, terus makin rajin belajar. Ini sebenarnya rahmat-rahmat ekaristi yang terjadi dalam hidup kita. Ya. Kalau fokusnya hanya cari senang ya mungkin tidak ada di ekaristi, mungkin ya tidak ada. Tapi kalau kita coba lihat rahmat yang bertumbuh pelan-pelan ya, karena kalau kita lihat perumpamaan yang selalu digunakan Yesus itu adalah perumpamaan biji sesawi, perumpamaan benih yang kecil-kecil dan pertumbuhannya pelan-pelan. Kalau kita setia ikut misa ya, kita juga pelan-pelan menghidupi spiritualitas ekaristi dalam hidup kita. Tanpa disadari kita ternyata bertumbuh. Hidup kita ya juga bertumbuh. Iya, ya betul. Jadi semakin dewasa ya, semakin dewasa. Karena kalau kita hanya cari kesenangan, apa bedanya dengan anak kecil ya? Umur sudah 20, 21 tapi ya masih cari kayak anak kecil, harus memuaskan diri sendiri. Cari wahana biasanya. Betul ya. Roller coaster carinya kan yang gitu-gitu ya. Memacu adrenalin. Nah, terus saya tuh pernah denger kita kalau ikut ekaristi itu yang hadir dalam ekaristi itu bukan cuma manusia saja. Oh ya, siapa? Maksudnya ya ini saya baca ya. Iya, silakan. Beberapa baca itu kalau kita ikut ekaristi itu yang hadir bukan hanya manusia saja. Termasuk yang tidak kelihatan. Contoh seperti misalnya orang tua kita yang sudah meninggal. Atau ada bau-bau mistik ini. Iya, atau karena ekaristi bukan hanya untuk kita yang hidup. Katanya begitu, katanya loh. Itu benar nggak mau? Jadi kita ikut misa itu untuk keselamatan jiwa, bukan kita, bukan orang yang sudah hidup, tapi juga yang sudah mati. Ya, betul. Jadi saya setuju. Jadi bacaannya betul. Oh, betul. Puji Tuhan baca buku ya. Itu sudah mujizat ya, baca buku itu mujizat. Ya itu. Saat kita dalam ekaristi kita akan menerima Yesus. Betul. Ya. Yesus itu siapa? Yesus Tuhan. Ya, Yesus itu Allah. Dan saat kita menerima Yesus, menerima Allah, ya pasti kita juga menerima Allah Tritunggal. Iya. Benar nggak? Ya. Betul. Menerima Tritunggal. Jadi kepenuhan Allah di dalam ekaristi. Nah, kalau kita menerima kepenuhan Allah, di dalam Allah itu ada para kudus, ada para malaikat, paket ya, lengkap. Jadi sebenarnya saat menerima hosti kudus, menerima Yesus, menerima keilahian Allah, menerima Trinitas, menerima seluruh ciptaan, semua ada di situ. Dan ini luar biasanya ekaristi.
Tapi kadang-kadang kita nggak merasakan itu, maksudnya tidak sadar. Betul. Karena hanya menjadi rutinitas atau karena rasa hostinya tidak berasa. Karena nggak ada sound system 5.000 watt itu ya, nggak ada lampu. Gitu. Tetapi kalau kita lihat lebih dalam, wah luar biasa. Kita menerima kepenuhan Tuhan, Tritunggal, dan Santo Santa juga ada di sana. Malaikat juga di sana ya. Dan orang-orang tua kita yang sudah meninggal, yang leluhur kita yang sudah meninggal, yang sudah masuk surga ya pasti juga di sana. Ya. Yang menarik adalah Ekaristi itu juga tidak hanya untuk keselamatan kita yang masih hidup, tapi juga mereka yang sekarang masih di api pencucian. Ya. Jadi kita berdoa, kita persembahkan Ekaristi agar mereka yang di api pencucian, yang jiwa-jiwa yang masih harus membersihkan dari denda dosa, ya, ini bisa dibantu. Jadi bagaimana kita bisa lihat Ekaristi itu punya dalam tanda petik social dimension, dimensi sosial. Tidak hanya untuk kita, tapi untuk yang lain juga. Nah ini bagus sekali. Kenapa? Karena kita diajarin itu tidak selfish. Tidak egois, memikirkan diri sendiri. Tapi susah ya. Susah karena ya itu tidak ada sensasinya, tidak terasa apa-apa. Kalau mau cari sensasi jangan di gereja Katolik. Ke dugem sana. Kupingmu cidokno sound system ini. Deng deng deng. Iya. Nah itu pertanyaan ya tadi yang menurut saya bagus juga. Kita apa bedanya gereja dengan tempat dugem? Iya. Kalau hanya isinya ya tempat cari kenikmatan, sensasi. Makanya gereja Katolik secara fundamental berbeda karena kita nggak memberikan itu. Kalau mau cari itu ya jangan di gereja. Cari di mana? Di klub. Clubhouse. Bos lah golf lah. Mungkin salah satu yang membuat umat Katolik jadi agak bosan itu karena ritualnya itu diulang terus. Saya sudah 40 tahun jadi Katolik ya gitu terus diulang. Nah itu kan bagiannya ada dua ya, liturgi Sabda dan liturgi Ekaristia. Itu bisa dijelaskan enggak itu sebenarnya mengulang apa? Ya. Apakah sudah dari dulu ada atau bagaimana? Ya, kalau kita perhatikan di kitab suci, Ekaristi pertama itu terjadi dalam perjamuan terakhirnya Tuhan Yesus. Yang Kamis Putih itu. Ya, yang kita rayakan secara khusus hari Kamis Putih ya, perjamuan terakhir Tuhan. Dan kalau kita lihat konteksnya, ini kalau kita belajar kitab suci lebih dalam ya, ini Yesus itu sedang merayakan apa sih? Dia sedang merayakan yang namanya perjamuan Paskah Yahudi. Ya. Paskahnya orang Yahudi. Paskah orang Yahudi itu merayakan apa? Itu merayakan mereka keluar dari Mesir, perbudakan Mesir, bisa dilihat di Keluaran 12 ya. Dan ini perayaan sangat besar bagi bangsa Yahudi. Dan mereka rayakan tiap tahun. Nah, bagian dari perayaan ini adalah mereka mengenang kembali cerita pembebasan di Keluaran 12 ini. Jadi mereka pemimpin ibadat atau pemimpin perjamuan, Yesus sendiri pasti dia akan mengulang cerita ini kepada para rasulnya, para muridnya. Walaupun di kitab suci tidak disebutkan secara eksplisit. Kenapa? Karena yang menulis kitab suci ini dan pembaca pertama mereka sudah tahu konteksnya. Mereka sudah tahu tentang konteks Yahudi. Jadi nggak perlu disebutkan secara detail gitu. Tentang cerita heroik bangsa Yahudi keluar dari Israel. Mereka sudah hafal itu di luar kepala. Jadi nggak perlu disebutkan lagi ceritanya secara detail di situ. Jadi ibadat Sabda ya akarnya di situ. Ya mengenang kembali karya Tuhan di kitab suci. Dan kemudian Tuhan Yesus memperkenalkan Ekaristi. Yang baru. Ya, di mana dia mempersembahkan dirinya sendiri, ya tubuh dan darahnya. Kenapa tubuh dan darah? Ya, kenapa nggak bilang inilah saya seutuhnya? Kenapa nggak tubuh dan darah? Kenapa? Saya sudah sekian puluh tahun loh, baru mau tanya ini loh. Kenapa nggak tulangnya? Inilah tulangku. Inilah mataku. Malah jadi pelajaran biologi lah. Kenapa darah dan tubuh ya? Kenapa? Karena Ekaristi adalah persembahan kurban. Dalam perjanjian lama, ibadat penyembahan yang paling tinggi, yang paling sempurna adalah saat kurban dipersembahkan. Perjanjian lama kurbannya kan sapi, ya, kurbannya kambing atau domba, ya domba ya, dan merpati ya, 3 ya. Itu
mereka dikorbankan. Bagian dari ritual pengorbanan yang paling mendasar adalah saat di leher digorok apa namanya? Disembelih Digorok ya. Disembelih darah binatang dan tubuhnya dipisahkan. Darahnya dilempar ke mezbah ya, lalu tubuhnya dibakar dan dimakan. Jadi dua simbol korban ini ya, dua simbol korban ini muncul lagi. Baru tahu. Dua simbol korban ini muncul lagi di perjamuan terakhir. Jadi waktu para rasul, para murid Yesus mendengar kata itu, mereka langsung mengerti Yesus sedang mengorbankan dirinya. Darah dan tubuhnya dipisahkan. Karena mereka para rasul tuh kebiasaannya kalau zaman persembahan ya gitu ya. Ya, kalau mereka ke bait Allah, mereka akan mempersembahkan binatang untuk dikorbankan sebagai bentuk penyembahan tertinggi. Ya, begitu. Dan makanya Ekaristi juga disebut sebagai persembahan kurban. Tapi kurbannya tidak lagi hewan. Jadi kita tidak perlu bawa ayam ke gereja. Iya. Bawa siomay. Iya. Nggak perlu. Karena persembahannya adalah persembahan sempurna tubuh Yesus sendiri, tubuh Kristus sendiri. Jadi dan dengan menyebut inilah tubuhku dan darahku, para murid sudah tahu. Ya sudah tahu, otomatis. Oh, ini dia sendiri yang dikorbankan diri. Nanti disalib dia menjadi persembahan yang sempurna ya nanti. Ya itu makanya perjamuan terakhir tidak bisa lepas dari salib Yesus, tidak bisa lepas dari kebangkitan. Satu kesatuan. Tapi itu udah cukup berat lah ya. Udah merinding lah pokoknya sudah. Iya. Ternyata Ekaristi itu seagung itu ya. Iya. Karena ya. Jadi luar biasa bagaimana kita menerima Kristus yang mengorbankan dirinya buat kita. Dan ya maaf mungkin membandingkan dengan gereja lain, Ekaristi nggak ada di gereja-gereja tetangga. Oh iya, tapi ada yang gereja Kristen tuh yang makan roti mau. Iya. Itu gimana penjelasannya makan roti? Ya, kalau saya melihatnya dari perspektif saya ini hanya semacam dramatisasi, visualisasi atau ritual biasa ya. Meniru. Ya, mendramatisasikan apa yang ditulis di kitab suci. Tetapi mereka tidak menerima tubuh dan darah Kristus. Kenapa? Ya, karena mereka tidak punya otoritas untuk melakukan yang namanya konsekrasi. Si pemimpin ibadahnya itu tidak punya otoritas. Kenapa tidak punya otoritas? Karena mereka tidak ditahbiskan. Tahbisan itu dari mana asalnya? Kok pertanyaan dari saya? Tahbisan itu dari Tuhan Yesus. Iya, dari Tuhan Yesus. Kok bisa saya benar maksudnya? Tahbisan. Ya, tahbisan untuk menjadi imam. Jadi kenapa saya disebut imam? Ya. Kenapa pendeta tidak disebut imam? Saya kan imam atau romo tapi seringkali panggil imam. Tapi teman pendeta tidak dipanggil imam. Kenapa? Karena imam tugas utamanya kalau kita lihat perjanjian lama adalah untuk mempersembahkan kurban. Makanya Ekaristi adalah kurban. Kurban. Tadi pertanyaannya apa? Oh ya, visualisasi. Tahbisan. Ya, tahbisan dimulai dari perjamuan terakhir tadi. Mereka para murid mengenal bahwa ini kurban, ya. Dan kalau kurban butuh imam, ya. Kalau kurban butuh imam, mereka tahu itu. Waktu Yesus mengatakan lakukanlah ini. Nah, itu waktu. Itu mentahbiskan. Dalam konteks itu, Tuhan memberikan kekuasaan bagi mereka untuk meneruskan kurban ini. Karena kalau kita lihat dalam bahasa Yunani, maaf ya, agak berat. Lakukanlah ini tidak hanya melakukan sekali, tapi lakukanlah berulang-ulang. Iya. Sampai akhir zaman. Jadi para murid ini kan para uskup ya, yang nantinya jadi uskup ya, para pemimpin umat. Nanti para uskup ini, para rasul akan meneruskan kekuatan atau otoritas ini ke penerus mereka, uskup-uskup berikutnya. Dan uskup-uskup akan memberikan kuasa ini, men-sharingkan kuasa ini kepada para pembantu ya, rekan kerja, yaitu imam. Imam. Logikanya gitu ya. Jadi saya dapat kuasa otoritas dari Yesus sendiri. Langsung. Dari para rasul, dari Pak Yesus sendiri. Iya. Sedangkan ya teman pendeta mereka tidak dapat otoritas itu. Karena mereka bikin sendiri-sendiri gitu ya. Kalau merasa terinspirasi dari kitab suci buat gereja sendiri bisa. Tapi mereka tidak dapat otoritas itu dari Yesus untuk mengubah
roti menjadi anggur, roti menjadi tubuh Kristus. Iya. Kembali ke yang tadi, berarti liturgi sabda dan liturgi Ekaristi itu sejak awal sudah ada. Iya, sudah ada. Lalu diulang-ulang terus ya. Dan itu apakah ada perubahan yang mendasar atau hanya perubahan-perubahan kecil aja mau? Perubahan Panjang yang tahun. esensial tidak berubah. Liturgi sabda tetap di sana, liturgi Ekaristi tetap di situ ya. Kemudian hal-hal kecil ya yang kemudian bisa berubah. Seperti sudah kita bahas minggu lalu. Yang minggu lalu. Yang Romo menghadap. Minggu lalu atau beberapa menit lalu. Pura-puranya minggu lalu. Iya, pura-pura minggu lalu. Yang Romonya menghadap ke Umat atau atau ke mana? ke salib. Ke altar ya, ad orientem ad populo ya. Itu perubahan yang bisa terjadi karena memang tidak esensial di Ekaristi itu sendiri. Iya. Kita bisa lihat di kitab suci Yesus menghadap kemana? Ke murid-muridnya. Ke meja. Iya, menghadap ke murid-muridnya. Kan dikelilingi gini. Betul. Oh, Murid-muridnya menghadap kemana? ke meja juga. Ya, sedikit teologi tentang ad orientem menghadap altar sama teologi ad populo menghadap umat. Yesus menghadap kemana? Para rasul, umat. Ya, itu teologi ad populo. Tapi para rasul yang menggantikan Yesus, yang meneruskan Yesus menghadap kemana? Ke Yesus. Makanya menghadap ke altar. Oh, iya. Jadi dua-duanya oke karena Iya. sesuai kitab suci. Iya. Nah, kalau mau bahas lebih dalam ya sesi berikutnya. Ada perubahan-perubahan kecil-kecil gitu. Perubahan kecil tentunya ada ibadat pengakuan dosa di awal mungkin dulunya belum ada ya. Iya. Tapi sekarang sudah menjadi bagian. Ya, anak domba Allah mungkin dulunya belum ada ya. Terus doa Bapa kami mungkin juga belum di awalnya belum menjadi bagian Ekaristi. Sekarang sudah jadi bagian ya. Jadi hal-hal kecil yang mungkin dulu nggak ada sekarang ada. Tapi sudah ada wiruk kamu. Wiruk di perjanjian lama sudah digunakan. Memang gitu, asap gitu ya. Asap dupa. Ya. Benar-benar Katolik tipis-tipis ini. Oh, memang itu dari dulu ya. Jadi wiruk itu digunakan sejak awal perjanjian lama saat Musa disuruh membangun kemah suci. Kemah suci itu nama lainnya tabernakel. Ya, kemah suci itu tempat peribadatan mereka waktu mereka masih berjalan di padang gurun. Yang 40 tahun itu ya. 40 hari. 40 tahun. 40 tahun. 40 hari lah. Ya 40 lah ya. Surabaya Jakarta. Iya, betul. Nah, bagian dari tabut ini, kemah suci ini adalah sebuah tempat di mana mereka bisa membakar dupa. Jadi dupa sudah digunakan sejak awal. Dan roti tak beragi juga sudah dipersembahkan sejak awal. Bagian dari persembahan. Oh, yang rotinya jatuh dari langit itu ya? Itu beda lagi. Itu burung. Roti mana itu roti loh? Roti mana? Ada dua ya, roti mana dan burung ya. Ada hewan ya. Ada burung. Ada dua-duanya. Ada dua. Ya itulah. Yang jatuh dari langit itu apa mau? Loh, dua-duanya. Ya. Yang pagi hari itu yang roti mana? Ya, yang sore hari yang binatang burung itu. Ya. Itu tadi soal perubahan-perubahan kecil di Ekaristi. Ya, perubahan ya bisa kita sebut sebagai evolusi ya. Tapi tetap ada dasar biblisnya juga. Setiap perubahan harus sesuai dengan kitab suci juga. Apakah di gereja sebelah juga liturgi sabda dan liturgi Ekaristi, Mau? Setahu saya kebanyakan tidak ada liturgi Ekaristi. Dan saya tahu mereka tidak bisa merayakan liturgi Ekaristi yaitu karena tidak memiliki otoritas. Jadi fokusnya liturgi sabda. Toh mereka prinsipnya sola scriptura, hanya kitab suci ya, yang dibahas pasti kitab suci. Berbeda dengan gereja Katolik lebih kaya, kita juga bahas kitab suci, tapi juga punya Ekaristi. Jadi lebih kaya ya. Nah, kembali ke pertanyaan saya tadi, kenapa Ekaristi itu diulang-ulang sampai, Apa malah misalnya setiap hari misa? Apalagi yang misa harian tuh itu kenapa kok diulang-ulang tuh? Mungkin ada filosofinya. Filosofi. Mengulang
sesuatu berulang-ulang, kalau kita perhatikan dalam hidup kita, dalam tubuh kita, sebenarnya adalah tanda kita hidup. Contoh konkret, kita bernafas diulang-ulang. Kalau berhenti dikit aja, wah. Gak usah improve ya. Improve tahan nafas. Tahan nafas menit aja. Iya, iya. Jantung kita berdetak, ya itu regular, sangat regular ritmenya. Kalau nggak regular aja, berarti kita punya problem di jantung kita. Harus ke dokter, harus diperiksa. Begitu juga dengan hidup rohani, ya harus regular, ya harus sesuatu yang diulang-ulang. Ya mungkin membosankan, tapi ini tanda kita hidup dan berkembang. Siapa yang nggak bosan bernafas? Iya. Bosan nggak bernafas? Enggak. Paru-paru kan ya nggak mungkin. Aku bosen ngini terus ya. Tak mandek sik dulu ngono. Lambung ini terus lambung. Bosen ngene ganti gerakan deh. Ya sama dengan kegiatan rohani juga memang mungkin awalnya bosan, tapi kalau sudah diulang-ulang justru menjadi sebuah kebiasaan baru, kebiasaan yang baik. Dan saat kita berhenti sedikit aja, kita merasa ada yang kurang. Ya, contohnya mungkin orang tua kita yang rajin ke gereja, kalau mereka nggak ke gereja 1 minggu aja, ya mungkin karena sedang sibuk atau sakit, mereka merasa ada yang sangat kurang. Karena mereka merasa sudah tahu bahwa Ekaristi sudah menjadi bagian hidup mereka. Ya. Jadi itu kenapa perlu diulang-ulang walaupun terkadang terkesan monoton. Karena ini menandakan kehidupan. Kita hidup. Ya, kehidupan rohani secara khusus. Ya. Yang fundamental itu diulang sebagai tanda kita hidup, tapi mungkin ada variasi-variasi yang boleh kita lakukan gitu Mo ya. Ada variasi-variasi yang kita lakukan juga ada ya. Kayang pas misa. Enggak, maksudnya apa namanya? Kan bisa aja dituduh, wah kamu sama terus nggak kreatif, nah kan bisa dituduh gitu. Kreativitas juga ada bagian yang kita bisa berkreatif dalam Ekaristi, ya. Contoh konkret dari sisi romonya dalam berkhotbah bisa menggunakan tema-tema yang kreatif, ya, contoh-contoh kreatif, walaupun tetap setia dalam kitab suci. Itu satu. Kita juga petugas liturgi bisa kreatif dengan lagu-lagu yang pilihan pas, lagu itu? ya pilihan lagu yang pas. Ya tentunya lagu liturgis ya. Liturgi. Tapi kita nggak monoton, nggak hanya itu burung pipit yang kecil tiap hari, nggak juga kan? Burung pipit yang kecil. Gereja memberikan banyak pilihan lagu liturgi, dan kita bisa berkreatif di situ. Di situnya yang di. Tapi jantungnya tetap berdenyut. Iya betul. Tuhan ya kreatif. Siapa? Tuhan ya kreatif toh. Kan nyiptakno, tapi ya urip kabeh. Iya. Meskipun aku gak ngerti maksudnya ya tapi ya. Ya iku loh Mas. Bosen itu wajar gak? Ya, bosen, ngantuk itu manusiawi. Manusiawi dan semua pasti mengalaminya. Ya. Tetapi apakah kita sebagai manusia akan hanya terus dipengaruhi oleh perasaan-perasaan ini? Semakin kita dewasa, perasaan ini tetap ada, bosan pasti ada, tapi kita tidak lagi dipengaruhi. Ya, dalam artian kita tetap setia ikut Ekaristi walaupun bosan, ya. Tetap ke gereja walaupun lagi nggak mood, ya. Kita bangun pagi untuk doa pagi walaupun sedang males, ya. Karena kita semakin dewasa. Itu tanda-tanda orang dewasa adalah anak kecil gitu ya. Kalau anak kecil kan lapar dikit marah. Dipengaruhi moodnya gitu. Tapi kan makin dewasa, baik secara emosional maupun secara rohani, kita tidak lagi mencari hal-hal seperti itu. Ya. Itu kesimpulannya kita diajak untuk dewasa dalam iman. Ada teman saya itu menganalogikan misa itu seperti makan nasi. Tiap hari makan nasi ya wis gak ada rasanya. Ya gitu terus, tapi itu yang membantu kita tetap hidup. Tetap kuat. Bisa nggak analogi gitu? Ya bisa. Nasi putih ya. Nasi putih, nasi sebagai sumber kehidupan. Kadang-kadang tidak ada rasanya, tapi kalau nggak makan itu ya mati gitu. Iya. Sama dengan hidup rohani. Betul. Kalau nggak ada Ekaristi ya tidak ada yang memberikan makanan rohani, ya kita mati secara rohani. Nah, ini Romo kali ini spesial, tidak ada, biasanya nggak ada pertanyaan. Nah, tapi kali ini Romo boleh bertanya satu pertanyaan untuk kita. Iya. Bebas ya? Bebas. Enggak, yang mudah-mudah saja. Tadi kan sudah dengarkan panjang ya. Mungkin bagaimana kalau kamu bosan di misa, kamu mau ngapain? Kira-kira. Mungkin kasih tips juga ke teman-teman. Iya. Bosan mau ngapain? Nah itu.
Masalahnya apa? Mas yang tua Kalau saya saya jujur saya akui dulu waktu bujangan tuh jarang ke gereja. Yes, gitulah wis. Orang muda lah. Males gitu. Tapi setelah keluarga, anak saya ke gereja itu demi anak saya. Supaya mereka lihat bapaknya ke gereja. Kalau mereka enggak pernah lihat bapaknya ke gereja, terus anakku jadi opo. Iya. Jadi saya ke gereja itu awalnya setelah anak saya lahir demi anak saya. Setelah itu ya semakin rajin nih. Sekarang anak saya yang terbesar sudah 16 tahun. Jadi 16 tahun itu saya. Nah, kalau saya bosen, saya itu fokus ke kalau saya bosen di gereja itu saya fokus ke khotbahnya. Biasanya itu awal-awal kan mesti ya ngono sapal kabeh kan ngene. Nah, yang saya tunggu itu khotbahnya. Ini menarik enggak? Karena khotbahnya Romo itu mempengaruhi kolektor saya. Saya tuh paling enggak suka sama khotbah yang tidak kontekstual. Jadi tiba-tiba langsung bacaan Injil, surga dan neraka gitu. Waduh, iki karena saya orang biasa gitu yang hidup di masyarakat. Jadi butuh yang kontekstual. Misalnya sebelum ke bacaan Injil itu cerita apa dulu, pengalaman atau isu yang paling kekinian atau pelan-pelan lalu masuk ke bacaan Injil. Nah, itu saya seneng banget. Iya. Langsung 50.000. Susu. Kalau khotbahnya iku mau, yo wis Bu 2000 ae. Nggak, tapi saya supaya nggak bosen itu ya itu apa? Fokus ke khotbah. Ya. Kalau aku separuh hidup saya tuh kalau misa itu saya habiskan di bangku misdinar. Oh. Nah, awal-awal masih semangat karena ya masih anak kecil tuh pengen dilihat. Jadi datang ke gereja lebih awal, enggak tahu konteksnya bagaimana. Tapi lama-lama saya bertanya kenapa saya harus duduk di situ setiap minggu. Nah, lalu sempet mau pindah itu. Saya kan pernah ngomong cerita saya mau pindah. Saya cari referensi, bukan mau pindah. Pindah agama. Oh iya. Jadi saya belajar banyak agama. Saya ke wajahmu itu enggak cocok untuk agama lain. Betul. Enggak ada agama selain Katolik yang cocok dengan masalahnya agama. Saya tuh selalu bertanya kenapa saya harus duduk di situ. Iya. Lalu saya mencari. Nah, setelah mencari itu saya belajar banyak hal. Ya saya baru dapat artinya saya duduk di situ kenapa. Nah, itu semakin diteguhkan karena itu tadi bacaan yang saya baca itu. Minggu lalu apa yang hari ini ya tadi saya ngomong itu. Yang mana? Oh, hari ini. Yang mana? Yang bahwa di kita misa itu bukan hanya kita aja yang ikut misa, tapi keselamatan jiwa-jiwa. Semua orang yang nah itu semakin saya diteguhkan untuk ikut misa dengan baik. Nah, itu mungkin enggak semua enggak semua teman-teman muda ya. Ya kalau bosen ya paling apa? Yang beda-beda menemukan makna Eucharistia beda-beda. Tapi dan butuh waktu juga betul. Tapi kalau dulu saya nyanyi yang keras. Kalau bosen. Ya sebelahmu yang bosen. Jadi kalau dulu saya bosen tuh nyanyi yang keras. Kemuliaan kepada damai. Nah, jadi itu saya misdinar itu selalu gitu. Saya jadi supaya partisipasi aktif. Apalagi waktu Minggu Palma. Wah, itu apa? Lagu yang kamu suka? Lihatlah Yesus. Itu misdinar saya selalu Minggu Palma. Teriak paling keras. Jadi waktu teriaklah, salibkan dia. Kalau itu enggak. Jadi waktu perarakan itu lihatlah, saya juga lihatlah ya itu. Jadi itu tips untuk teman-teman yang mungkin bosan, silakan nyanyi lebih keras. Berpartisipasi lebih aktif. Itu. Mantap. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa juga subscribe, like, and share. Untuk Romo, terima kasih sudah 2 minggu. Ya, terima kasih di UMK Surabaya. Oh iya, Romo, monggo punya channel. Ya, saya juga punya YouTube channel
isinya katekese Katolik ya agak berat. Bisa dicek di Bayu Ruseno ya, Bayu Ruseno. Juga ada IG-nya bayu.ruseno, ada renungan dan juga video-video katekese. Mantap. Mungkin alatnya nggak secanggih kita tapi tetap didukung ya. Sombong. Lagi penggalangan dana itu. Oke, mantap. Oke, terima kasih juga Romo Bayu udah sharing di OMK Surabaya. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @omk-surabaya. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa. Jaim, jagungan iman, bukan jaga image, tapi jaga iman dan jaga imun. Bye bye. Wis enggak pakai joke penutup ya, sudah lucu terus gimana. Dadah. Yo sobat Bumble Indonesia, jangan lupa subscribe, like, and share OMK Surabaya. Kenapa? Karena kita adalah channel Katolik paling lucu dunia. Subscribe follow TV.